Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih berjumpa pada kesempatan kali ini di mana teman-teman berada pun, dimanapun saudara, dimanapun itu, meskipun di daerah yang berbeda, tapi jiwa kita satu, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan akhlak. Karena kenapa? Perubahan akhlak dan keimanan kita salah satunya dari kisahnya Rasulullah SAW, dan dalam kisah, bahkan dalam Al-Quran, yang bagaimana kisahnya begitu luar biasa, bahkan di zamannya terdahulu yang kita bisa menilai sampai sekarang. Salawat serta salam tak lupa kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini, kesempatan ini, saya masih bisa bersama teman-teman untuk memberikan suatu kisah yang begitu menarik. Yang dimana kisah ini kita pernah dengar, kita pernah membaca, bahkan kita mengetahuinya sampai sekarang. Siapakah beliau? Salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Sebelum kita mau nyebut nama sahabat tersebut, sebelumnya Rasulullah SAW kurang lebih mempunyai sahabat, ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan riwayat 124.000. Berbagai versi dari manapun itu kita ngambil kesimpulan yang sangat luar biasa. Sahabat Rasulullah SAW yang begitu ribuan dari umatnya Rasulullah SAW yang disebut sahabat oleh Rasulullah, ada yang pernah berjumpa dengan beliau, kemudian duduk bersama beliau, bermajelis satu ilmu dengan beliau, bahkan gurunya langsung Rasulullah SAW yang mendapatkan sentuhan dari beliau langsung. Siapakah beliau? Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya dan saudara dimanapun kalian berada. Saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisahnya yang tidak asing lagi di telinga kita adalah kisahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, saudara-saudara dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir di kota Mekah di Arab Saudi bertepatan dengan tahun 592 Masehi. Dulu 592 Masehi kelahirannya Khalid bin Walid. Sekarang sudah 2022. Kita sudah jauh sekali, beribu-ribu tahun yang lalu tidak bisa berjumpa dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, yang dimana beliau sebelumnya itu adalah termasuk orang-orang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Bahkan beliau sendiri ingin membunuh Rasulullah SAW ketika beliau masih kafir. Ketika perang Badar, beliau belum masuk ke dalam agama Islam. Ketika perang Uhud, beliau juga sama, belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi karena sentuhannya dalam seperti Al-Quran kepada Rasulullah SAW, terutama kepada umat muslim, saudara, dimanapun teman-temannya berada, beliau adalah salah satu yang ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan beliau sendiri, teman-teman, beliau adalah salah satu yang menjadi sosok yang sangat luar biasa, yaitu menjadi panglima perang. Beliau termasuk orang yang telat masuk ke dalam agama Islam, dan bukan termasuk orang yang as-sabiqunal awalun, orang yang pertama kali memeluk agama Islam, bukan. Tapi beliau adalah setelah sahabat-sahabat yang lain, beliau baru memeluk agama Islam. Ada salah satu kisah yang begitu menarik kalau kita bisa ambil dalam inspirasi kita. Bahkan teman-teman yang kita tahu, Khalid bin Walid yang kita bisa nilai karakternya, sifatnya begitu garang ketika belum memeluk agama Islam, mempunyai sifat yang sangat luar biasa, saking luar biasanya ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ketika memeluk agama Islam di depan hadapan Rasulullah SAW, beliau menjadi salah satu yang hatinya lembut, mempunyai sifat karakter yang sangat luar biasa, yang kita tidak bisa menilai kehebatan beliau sampai kapanpun. Bahkan sampai beliau meninggal pun, nama beliau masih terkenang sampai sekarang. Bahkan Khalid bin Walid mempunyai julukan yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW berikan kepada beliau, yaitu adalah Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Kira-kira kalau pedangnya Allah
tidak akan terbunuh, pasti itu. Karena kenapa? Tidak mungkin sang pedang Allah terkalahkan dengan apapun. Karena kenapa? Kehebatan Khalid bin Walid ketika bermain kuda, bermain pedang, panah, tombak dan lain sebagainya, punya kehebatan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau melawan musuh-musuh, semua musuh-musuhnya sampai takut, gemetaran melihat Khalid bin Walid ketika beliau sudah memegang pedang. Bahkan Khalid bin Walid ketika berperang sudah ratusan kali mengikuti peperangan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang 38 adalah seorang panglima. Beliau adalah salah satu panglimanya di dalam agama Islam ketika berperang. Ketika itu beliau adalah salah satu panglima perang yang bisa menaklukkan kota Persia dan Romawi. Romawi terletak di negeri Syam, kemudian Persia terletak di kota Irak. Kalau kita ketahui teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalid bin Walid sudah menaklukkan kota Persia, beliau ketika masuk ke dalam kota Persia, beliau kaget. Karena apa? Keindahan yang sangat luar biasa dari istananya, bahkan tempatnya, bahkan menemukan seorang ratu yang memimpin kerajaan tersebut, yaitu namanya Ratu Persia. Ratu Persia ini ketika itu sedang memegang racun yang sangat dahsyat. Ketika memegang racun tersebut, Ratu Persia bilang apa? Kalau ada orang yang meminum racun ini, tidak terkecuali orang tersebut akan mati. Tapi Khalid bin Walid malah tertawa. Gak mungkin itu akan mati. Diambil langsung oleh Khalid bin Walid racun tersebut yang dipegang oleh Ratu Persia itu, satu botol dengan nama Allah yang apabila disebut Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, dengan nama Allah yang apabila disebut, meskipun itu racun yang paling kuat, yang paling mematikan, tidak akan ada apa-apanya. Ketika itu Khalid bin Walid langsung minum sampai habis. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid tidak terjadi apa-apa. Bahkan beliau tidak sakit, batuk, pilek atau mematikan, tidak. Tapi Ratu Persia bilang apa? Kalau semua pemimpin muslim seperti ini, maka tidak ada yang bisa menaklukkan orang-orang yang beragama Islam. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima yang sangat luar biasa. Bahkan beliau ketika peperangan, di dalam tubuhnya ketika itu beliau ingin mati syahid, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan itu. Karena kenapa? Saifullah, sang pedang Allah tidak akan terkalahkan, karena pedang Allah itu tidak akan patah dimanapun itu. Karena kenapa saudara? Karena sang pedang Allah, kalau kita lihat kehebatannya sangat luar biasa. Bahkan ketika itu beliau ingin mati syahid, tapi Allah belum mengizinkan. Ketika itu beliau berada di atas kasur, beliau berkisah, kemudian memberikan cerita, memberikan masukan kepada sahabatnya yang ada di pinggirannya. Ketika itu Khalid bin Walid terkena penyakit yang sangat luar biasa, yang Allah berikan ujiannya di atas kasur. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi, berperang sudah tidak bisa. Tapi beliau berkisah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku sudah berkali-kali untuk mengikuti peperangan, bahkan ratusan peperangan untuk membela agama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan aku mati syahid. Aku ingin sekali mati syahid, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan itu. Ketika itu Khalid bin Walid berkisah kepada sahabatnya, wahai sahabatku, lihatlah di tubuhku, banyak sekali goresan yang sangat luar biasa yang melukai tubuhku. Ada 3 di tubuhnya Khalid bin Walid yang sangat dahsyat. Yang pertama, bekas sahitan pedang. Yang kedua, bekas anak panah. Yang ketiga, bekas tombak. Begitu dahsyatnya Khalid bin Walid mendapatkan yang sangat luar biasa. Tubuhnya rela hancur, fisiknya rela rusak demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita saudara, kalau kita tidak berani berjihad di jalan Allah, menolong agama Allah, kita harus malu. Karena kenapa? Kehebatan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Saifullah, pedangnya Allah yang sangat terhunus, tidak akan terjadi lagi. Karena kenapa? Beliau mendapat penjulukan seperti itu dari Rasulullah langsung. Tidak bisa orang biasa diberikan julukan, tidak. Tapi beliau mempunyai kehebatan yang sangat luar biasa yang kita bisa nilai sampai sekarang. Bahkan ketika beliau Khalid bin Walid meninggal di atas kasur, bukan ketika peperangan, bukan, tetapi di atas kasur yang sangat luar biasa, beliau mati syahid dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hebatnya Khalid bin Walid ketika mati syahid. Apa yang dikatakan Rasulullah? Sesungguhnya Khalid bin Walid adalah salah satu pemuda yang beliau menjadi penghuni surga. Khalid bin Walid meninggal pada usia 50 tahun di kota Suriah. Bahkan beliau sendiri
meninggal pada tahun 642 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah. Itu salah satu kehebatannya Khalid bin Walid yang dijuluki sampai sekarang. Beliau ingin mati syahid dengan rasa nangis tapi tidak bisa, belum diizinkan sama Allah. Ada dua hikmah yang besar yang kita bisa ambil teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Khalid bin Walid yang dulunya benci dengan Rasulullah, yang benci dengan umat Islam, agama Islam, sama saudara Islam. Tapi ketika memeluk agama Islam, dia mempunyai hati yang sangat lembut. Tapi ketika perang, beliau menjadi salah satu panglima yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kalau kita sendiri teman-teman mempunyai hati yang sampai sekarang belum baik, kita perbaiki akhlak kita, keimanan kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada sesama muslim kita. Yang kedua, yang bisa kita ambil, ketika kita meminum ataupun memakan apapun itu sesuatu, jangan pernah lupa membaca doa. Karena Khalid bin Walid ketika tadi meminum racun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bisa mati. Tapi karena beliau membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan nama Allah yang apabila disebutkan, meskipun itu racun yang paling dahsyat, yang paling mematikan, Ratu Persia ternyata belum bisa membunuh Khalid bin Walid. Itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, karena yang salah dan benar itu dibagi. Yang salah semuanya dari saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan yang benar dan hakiki semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.